para jamaah thariqah yang berbahagia. Kesyukuran kita kepada Allah, di mana para pembawa Islam pada abad pertengahan masuk ke Indonesia dengan konsep yang lengkap. Ada ajaran tentang tauhid, ada ajaran tentang ibadah, ada ajaran tentang syariah, ada ajaran tentang muamalah, ada juga ilmu fikih diajarkan, ilmu dakwah diajarkan, dan ilmu tasawuf. Ada juga ajaran tentang jihad fi sabilillah. Tapi semuanya itu dirangkai di dalam sebuah aturan yang serasi, tidak bertabrakan antara satu dengan yang lainnya. Pembawa-pembawa Islam di Indonesia ini mengajarkan Islam tidak melalui kekuasaan, tapi melalui budaya, as-saqafah, melalui kesejahteraan masyarakat, yakni al-iqtisad, ekonomi, dan melalui ilmu dan pemikiran, sehingga awet berganti kekuasaan. Itu umat Islam yang di bawah tidak goncang karena pergantian itu. Nah, ini bedanya dengan Islam di Andalusia yang masuk dengan melalui proses perang. Ketika kekuasaan dipegang, Islamnya tersiar. Tapi ketika ganti, maka menjadi hilang semuanya. Maka ini suatu pelajaran. Marilah Islam kita ini kita cantolkan di ilmu, di kesejahteraan rakyat, dan di kebudayaan. Jangan dicantolkan di pilkada. Kalau menang sombongnya Masya Allah, kalau kalah Subhanallah. Tapi yang ingin saya ketengahkan di sini, para pembawa Islam itu mempunyai daya tarik yang sangat tinggi karena kesufiannya. Beliau tidak menginginkan apa-apa untuk dirinya, tapi dirinya lah yang untuk umat dan untuk Allah. Nah, proses ini melalui proses tasawuf. Bagaimana seorang berjuang untuk perjuangan, bukan memperjuangkan dirinya sendiri. Jahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah kamu di jalan Allah dengan menggunakan hartamu dan menggunakan dirimu. Nah, di dalam diri itu ada apa saja? Ada pikiran, ada tekad, ya, ada keberanian, ada persatuan, dan bi amwalikum, dan hartamu. Nah, belakangan ini kebalik. Wajahidu fi sabilillah li amwalikum. Banyak yang berjuang untuk
mencari harta, bukan dengan mengorbankan harta. Nah, oleh karenanya ilmu tentang hukum Islam yang biasanya di dalam agama kita disebut ilmu fikih, ini haram, ini halal, ini makruh, ini syubhat, ya, ini wajib, ini sunnah muakkad dan sebagainya, itu adalah ilmu tentang Islam. Tapi bagaimana kita memiliki ilmu itu berubah menjadi akhlak kita, itu tidak cukup hanya mendengar pengajian. Semuanya sudah tahu sholat sehari 5 kali, tapi masih banyak yang 5 hari sekali. Ya mungkin yang tersenyum ini pengalaman. Jadi untuk mengerti bahwa sholat 5 kali itu mudah. Yang sulit 5 kali betulannya itu. Nah, di sini memulai proses lain, yakni kerelaan kita kepada Allah terhadap syariatnya. Di sini sangat tergantung kepada posisi hati kita, bukan posisi pengetahuan kita. Oleh karenanya, orang-orang alim pada zaman dulu itu rata-rata sufi, ahli tasawuf. Nah, bahwa tasawuf itu mengikuti tarekat apa, ya monggo mawon, asal muktabarah. Tetapi beliau sufi. Sehingga di dalam menyampaikan ilmunya, ini halal, ini haram, itu betul-betul lillah. Nah, ketika hukum itu diminta untuk diubah, maka beliau tidak akan mau. Loh, ini bukan dari saya, ini bukan dari nafsu saya, ini bukan dari pikiran saya, ini adalah dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i itu dipenjara 2 tahun karena membela keputusan hukumnya. Nah, menetapkan hukum ini satu masalah, namanya masalah fikih. Tapi kejernihan hati menentukan hukum itu bukan fikih, itu tasawuf. Nah, sekarang sama-sama orang alim di dalam ilmu fikih, dengan hati yang tidak sama, itu jawaban bisa tidak sama. Kiai, ini hukumnya apa Kiai? Nah, sampean minta yang mana? Ini jawabannya. Mau minta yang berat, ada yang cukupan. Loh, kok bisa begitu, bagaimana? Dan kadang-kadang itu berubah sesuai dengan kepentingan orang, tidak kepentingan Allah. Nah, ini yang memberesi adalah tasawuf. Ada di Kediri, ini satu contoh. Bahsul Masail tentang rokok. Bahsul Masail itu fikih kan? Ilmu hukum Islam. Maka rokok diputuskan makruh tahrim. Makruh tahrim itu artinya dihindarilah karena mendekati haram. Tahu-tahu anggotanya itu ada yang punya pabrik rokok. Usul, kalau ini rokok saya dimakruhkan, kantor NU itu tidak jadi, karena yang nyokong saya. Pabrik rokok itu namanya Minna, M-I-N-N-A. Berunding lagi, Pak. Berunding lagi. Akhirnya diputuskan beda. Rokok makruh tahrim kecuali Minna.
Saya ingin, ini guyonan kan, tapi juga renungan. Jadi hukum itu belum selesai. Baru selesai ketika keikhlasan yang menyangga hukum itu baik hukum agama, hukum umum sama. Kalau ahli hukum mestinya kan membela hukum, tapi kan tidak semua. Ada yang maklaran hukum, ada yang jual beli hukum, ada yang sarjana hukum masuk hukuman. Jadi sebetulnya yang membedakan itu di mana? Adalah di posisi hatinya. Nah, memproses posisi hati itu tidak bisa lain kecuali proses tasawuf sufiyah itu. Itu bidang keilmuannya. Jadi orang ahli tasawuf itu tidak tertutup kemungkinan untuk dia ahli-ahli yang lain-lain. Yang penting dia bisa memberesi hatinya, meskipun pedagang, ya pedagang sufi. Misalnya dia petani, ya petani yang sufi. Kalau dia jadi umarok, ya umarok yang adil. Nah, begitu jadinya. Jadi tasawuf itu bukan sesuatu yang berdiri sendiri, terus tidak mau gabung sama sektor-sektor ilmu yang lain. Tidak begitu. Orang ahli-ahli ilmu pengetahuan umum pada zaman dulu seperti Al-Kindi, Al-Farabi, ada Ibnu Sina, itu mereka orang-orang sufi yang kemudian memikirkan ilmu alam, ilmu aljabar, ilmu ini, ilmu itu. Khalifah Al-Mansur itu raja, khalifah, tapi sufi. Kalau dia di kantor sudah selesai kerja, lampunya dimatikan. Sebab lampu ini yang bayar negara. Gitu. Kalau tidak kerja, tidak mau di kantor, di rumah. Jadi dengan kesufian ini, maka orang akan menjadi soleh pada bidangnya masing-masing. Nah, di sekolah-sekolah kan ada ilmu tasawuf, ya di fakultas, di ini ada pelajaran ilmu tasawuf, ada dosen tasawuf. Nah, dosen tasawuf itu belum tentu sufi, karena dia mengerti ilmu tasawuf belum tentu menghayati dan memiliki tasawuf itu. Kalau orang sufi itu dikasih uang sama orang itu tanya, ini dari mana, untuk apa, supaya terang halalnya. Oh, ini sampean yang ngoni saya, oh ini sampean untuk pondok saya, oh ini maksud saya sampean baca Quran. Itu yang jelas. Apa dagang, apa bayar utang, nama itu harus jelas, nama uangnya itu harus jelas. Nah, tapi kalau dosen tasawuf belum tentu begitu. Mungkin dia sufi, mungkin tidak. Kalau dosen tasawuf HR-nya terlambat, marah-marah dia. Loh, ini kok terlambat, saya sudah mengajar. Misalnya begitu. Jadi tasawuf sebagai sebuah malakah, sebagai pemilikan, itu diperlukan untuk meningkatkan ubudiyah dan tazkiyatun nafs. Nah, jadi ada orang-orang sufi yang kemudian menyendiri, ada. Tapi orang sufi yang di keramaian juga tidak kurang. Istilahnya kalau orang Jawa itu ada topo sepi, ada topo rame. Topo itu artinya apa? Menjaga diri supaya tidak terpengaruh.
Mungkin dia di hutan. Kenapa? Supaya tidak ada pengaruh. Tapi yang tingkat lebih tinggi lagi, dia di pasar tapi tidak terpengaruh dari pasarnya. Nah itu baru situ. Nah orang yang masih dalam proses, ya sebaiknya berkumpul sesama solehnya, supaya tidak ketularan nakalnya. Tapi kalau sudah mateng, dia harus memperbaiki yang nakal-nakal itu. Jadi bisa saja berada di tempat pelacuran, berada di tempat kafe, untuk menggeret kembali menjadi anak yang soleh. Tapi ini kalau sudah mapan. Kalau kita belum, ini jangan coba-coba, nanti katul. Nanti jadi pegawai di situ. Ada juga yang menyendiri karena apa? Karena untuk menangkap sesuatu, getaran-getaran yang dia harus jauh dari orang. Itu. Jadi tidak mesti orang sufi mesti di tempat sepi, mesti rame, ya tergantung kualitas, ya, dan tergantung kebutuhan manusia itu. Nah, proses menjadi sufiah ini, setahu saya di dunia ini ada dua bagian besar. Yang pertama amal masnunat, orang yang mudawamah atau melanggengkan amal ibadah kesunatan setelah wajibnya selesai, maka buahnya Allah akan menunjukkan jalan lurus, Siratal mustaqim. Nah, menunjukkan itu ditunjukkan tidak mesti dalam kitab. Kalau belum tentu bapak-bapak mondok, tapi bisa ditunjukkan Allah melalui hati bapak-bapak. Terasa, oh ini benar, ini salah. Sekalipun dalilnya bapak-bapak tidak tahu. Ada yang tahu dalilnya ngelanggar, ya ada juga. Nah, pada umumnya begitu. Tetapi di dalam banyak kesempatan, lalu sufiah ini umumnya ditempuh dengan tarekat. Karena kalau tarekat itu lebih lengkap, ada mursyidnya, gitu ya, ada amaliyahnya, ada bimbingannya, terus ada tazkirahnya, juga ada muraqabahnya dan sebagainya. Lebih khusus. Dan itu macam-macam, banyak sekali modelnya. Oleh karenanya, lalu ahli sunnah memilah itu semua, mana yang mu'tabarah dan mana yang tidak mu'tabarah, karena sangat banyaknya itu. Nah,